Presiden Prabowo Subianto akan mengambil alih persoalan sengketa 4 pulau yang menjadi sengketa antara wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Rizami Karsayuda. Selamat sore Bang Rifki. Selamat sore Eva. Ya, Bang Rifki, terbaru Presiden akan ambil alih keputusan soal sengketa 4 pulau Aceh Sumut. Apa respon Komisi 2 DPR RI, Bang Rifki? Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara ini. Bagi kami polemik ini tentu tidak menguntungkan bagi kita sebagai sebuah bangsa, justru mempertontonkan bahwa urusan-urusan terkait dengan tapal batas kita banyak yang belum selesai dan seolah tidak bisa kita selesaikan di dalam negeri sendiri. Dan saya meyakini Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan optik yang lebih luas dalam konteks kepentingan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya meyakini data-data yang akan dihimpun oleh Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan bukan sekedar data-data yang bersifat administratif, data-data yang bersifat yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis, aspek sosiologis, termasuk kemudian perbandingan penetapan pulau ini dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk undang-undang yang sejak awal membentuk Provinsi Aceh setelah kemudian berpisah dari Provinsi Sumatera bagian utara. Dan karena itu saya kira penyelesaian sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara ini juga merupakan bagian dari cara kita untuk mempertahankan NKRI sebagaimana yang saya sebutkan, dan bagaimana kemudian memastikan hubungan Jakarta dalam tanda kutip dan Aceh itu tetap kondusif, terutama pasca kita memberikan otonomi khusus kepada Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jangan sampai kemudian persoalan ini menguak kembali tensi tinggi hubungan antara Jakarta dan Aceh yang pernah terjadi berpuluh-puluh tahun di masa yang lalu. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Profesor Sukmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI kami, yang telah berkomunikasi dengan Presiden akan segera memutuskan dan mengambil alih sengketa ini. Saya kira itu adalah langkah yang positif, dan Komisi 2 DPR RI sebagai komisi yang diberikan kewenangan untuk mengurusi urusan pemerintahan dalam negeri memberikan apresiasi yang tinggi atas pengambil alihan dalam tanda kutip tanggung jawab ini oleh Presiden langsung. Ya, soal pertimbangan dalam peraturan undang-undang ya, tadi Anda juga sebut Bang Rifki bahwa 4 pulau milik Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Sedangkan putusan yang terbaru adalah berdasarkan putusan Menteri. Bukankah Undang-Undang Publik Dasar Hukum yang lebih tinggi, Bang Rifki? Seluruh provinsi di Indonesia itu dibentuk berdasarkan undang-undang. Dan karena itu kemudian di dalam undang-undang pembentukan masing-masing provinsi itu selalu disebutkan sebetulnya, termasuk terkait dengan batas wilayahnya. Nah, sepanjang kemudian undang-undang itu tidak dirubah, maka kemudian berbagai macam dokumentasi teknis ya, yang kemudian untuk memastikan presisi atau tidaknya, ketepatan atau tidaknya, fiksasi atau tidaknya batas-batas antar wilayah yang selama ini bersengketa, saya kira itu masih bersifat peraturan yang teknis yang kemudian nanti pada waktunya sesungguhnya harus dilakukan revisi terhadap undang-undang itu sendiri. Nah, sepanjang undang-undang tentang pemerintahan Aceh, undang-undang tentang Provinsi Sumatera Utara memasukkan 4 pulau ini dalam teritorial Provinsi Aceh, maka peraturan perundang-undangan di bawah itu harus tunduk terhadap itu. Itu asas hukum kita. Dan saya kira pemerintahan ini tentu pemerintahan yang taat akan hukum, tetapi kemudian di sisi yang lain kita juga memberikan kesempatan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengkajian ulang terhadap temuan atau hasil kajian tim rupa bumi yang terdiri dari 10 kementerian lembaga, di mana Kementerian Dalam Negeri adalah lead atau pemimpin dari 10 kementerian lembaga tim rupa bumi yang bekerja tahun 2008-2009, yang kemudian menjadi dasar bagi lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau yang dulunya wilayah Aceh sekarang menjadi wilayah Sumatera Utara.
Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Tito Karnavian. Pak Tito berjanji akan membuka kembali seluruh dokumen, termasuk konstruksi hukum itu. Dan jika memang didapatkan kekeliruan, beliau saya kira sudah menyampaikan kepada kami membuka diri untuk melakukan evaluasi dan melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang selama ini mendapat kritik bahkan polemik di publik. Saya juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera menyampaikan data yang objektif itu setelah kemudian beliau memimpin pertemuan dengan tim Rupa Bumi untuk kemudian memanggil Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Aceh serta Bupati Aceh Singkil dan Bupati Tapanuli Tengah untuk kemudian menyampaikan hasilnya secara objektif agar kemudian tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Nah, komunikasi kami itu tentu sebelum komunikasi Prof. Sufmi Dasko dengan Presiden Prabowo. Dalam konteks hari ini Presiden akan mengambil alih keputusan terkait dengan sengketa ini, saya kira apa yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri bisa dilakukan dengan lebih cepat dan memberikan masukan-masukan kepada Presiden agar Presiden sekali lagi juga bisa memberikan keputusan yang sangat objektif, yang arif, yang bijaksana. Tetapi jauh sebelum itu kami meyakini Presiden Prabowo akan mengedepankan kepentingan NKRI di atas segala-galanya. Ya. Jadi komunikasi juga sudah dilakukan antara Komisi 2 dengan Kemendagri. Apakah Komisi 2 juga akan segera memanggil Kemendagri sebagai mitra kerja ya dari Komisi 2 DPR dan juga tentunya memanggil pemerintah daerah terkait? Kami reses sampai tanggal 23 Juni Eva 2025 yang akan datang, sehingga kemudian berdasarkan tata tertib sebetulnya saat ini kami secara konvensional belum bisa memanggil para mitra untuk bersidang ke DPR. Memang diperbolehkan dalam keadaan yang tertentu ya atas izin pimpinan DPR. Tetapi dengan pernyataan Profesor Sufmi Dasko yang telah berkomunikasi dengan Presiden, saya yakin sebelum reses ini persoalan sengketa 4 Pulau Aceh dan Sumatera Utara ini akan selesai, dan saya merasa mudah-mudahan kita tidak perlu memanggilnya ke Komisi 2 DPR RI untuk meminta klarifikasi lebih lanjut karena Presiden telah memberikan keputusan yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak. Ya, tentu kita masih menunggu ya keputusan Presiden yang rencananya akan diambil pada pekan depan. Tetapi keputusan Mendagri terkait dengan penetapan 4 pulau di Aceh milik Sumut sudah terlanjur menjadi polemik, Bang Rifki, menjadi isu yang sensitif, bahkan Anda sebut berpotensi memicu tensi tinggi. Apa keputusan dari Presiden yang tepat menurut DPR yang harus segera diambil untuk mengatasi polemik ini? Saya secara subjektif tentu, dan kami dari fraksi Partai Nasdem menginginkan agar 4 pulau ini tetap berada dalam yurisdiksi teritorial pemerintah Provinsi Aceh. Karena berdasarkan bukti kesejarahan, kemudian kedudukan yuridisnya berdasarkan undang-undang, itu masih milik Aceh. Dan yang kedua, sekali lagi dalam konteks kepentingan yang lebih besar, jangan sampai hubungan Jakarta dan Aceh yang selama ini sudah sangat baik, itu justru tensinya meningkat hanya atas persoalan-persoalan teknis administratif yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Dan yang paling penting menurut pandangan kami adalah bahwa Pak Mendagri juga dengan cukup gentle berkenan untuk kemudian melakukan review ulang ya, hasil tim Rupa Bumi tahun 2008-2009 yang saya kira kita juga harus objektif menyatakan itu jauh sebelum Pak Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri, untuk beliau lihat kembali dan jika memang ada potensi kesalahan dan seterusnya, beliau tidak menutup diri untuk melakukan reviewing. Terkait dengan keputusan bagaimana Presiden menyelesaikan sengketa ini, kami meyakini dengan pengalaman panjang Presiden Prabowo Subianto di militer, pengalaman panjang beliau untuk menjaga NKRI, termasuk bagaimana saya kira kebijaksanaan beliau dalam mengambil berbagai macam keputusan yang pro rakyat dan pro daerah dalam kepemimpinan beliau selama ini, kami meyakini beliau akan mengambil keputusan yang insya Allah akan mengedepankan kepentingan NKRI di atas sekedar kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk kepentingan-kepentingan bisnis yang selama ini juga sering kemudian kita sampaikan yang mengitari kenapa polemik atau sengketa 4 pulau ini menjadi perdebatan publik sampai dengan hari ini. Iya, tetapi riak-riak tensi tinggi nampaknya sudah terjadi. Bagaimana langkah strategis untuk mendinginkan situasi saat ini, Bang Rifki? Semakin cepat Presiden mengumumkan keputusannya, maka saya kira konflik ini insya Allah akan semakin baik. Bagaimanapun Presiden
memiliki kewenangan yang sangat besar di konstitusi kita, termasuk kewenangan bersama-sama DPR membentuk undang-undang. Bagi kami Komisi 2 DPR RI, jika kemudian keputusan Presiden itu diharuskan dipermanenkan dalam tanda kutip dalam revisi sejumlah undang-undang untuk kemudian agar tidak terjadi perdebatan publik lagi, kami tentu siap melaksanakan tugas konstitusional tersebut. Baik, kita tunggu bersama, kita nantikan keputusan Presiden pada pekan depan ya. Terima kasih Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.